Hujan deras Race 1 WSBK Mandalika ditunda. Hujan deras yang menyelimuti sirkuit Mandalika membuat Race 1 WSBK Mandalika Sabtu 20 November ditunda. Hujan deras mulai turun di sirkuit Mandalika sekitar pukul 14.40 WITA atau 20 menit sebelum balapan dimulai. Sejumlah pembalap sudah sempat berada di trek, namun 4 menit kemudian pihak WSBK menyatakan balapan WSBK Mandalika ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena kondisi cuaca. Hingga berita ini diturunkan, pihak WSBK belum menentukan jadwal baru untuk Race 1 WSBK Mandalika. Toprak memasuki balapan Race 1 WSBK Mandalika dengan keunggulan 30 poin atas rival terdekatnya yang merupakan pembalap Kawasaki WSBK Jonathan Rea. Kondisi itu membuat Toprak bisa memastikan gelar juara dunia WSBK 2021 pada Race 1 WSBK Mandalika. Balapan pertama World Superbike Mandalika 2021 seharusnya berlangsung dengan ketat di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB, Sabtu 20 November. Namun balapan diawali dengan kondisi yang tidak bersahabat, sebab hujan deras terus mengguyur sirkuit Mandalika hingga balapan pun ditunda sementara waktu. Hingga berita ini dipublikasikan melalui Twitternya, @WorldSBK, pihak WSBK menginformasikan balapan ditunda karena cuaca. Untuk jadwal terbaru belum diumumkan oleh WSBK. Hari tentu membuat banyak pecinta WSBK kecewa, sebab balapan pertama WSBK Mandalika 2021 bisa menentukan juara untuk musim ini. Sebagaimana diketahui, Toprak, Pata Yamaha, dan Jonathan Rea Kawasaki Racing adalah kandidat juara musim ini. Sekedar informasi, Toprak kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 531 poin. Pembalap Turki itu unggul 30 poin dari rival sekaligus sang juara bertahan dalam 6 musim beruntun. Rea di posisi kedua. Jika Toprak bisa mendapatkan 7 poin keunggulan tambahan dari balapan pertama di sirkuit Mandalika, dia akan keluar sebagai juara. Tapi sayang, balapan pertama WSBK Mandalika mesti tertunda karena hujan. Alhasil para pecinta WSBK harus menunggu untuk lebih lama untuk melihat aksi Toprak, Rea, dan para pembalap lain di sirkuit Mandalika. Pembalap Ducati asal Italia Michael Rinaldi memuji sirkuit Mandalika dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Kata Michael Rinaldi, "Terima kasih Mr. Presiden dan Mr. Erick Thohir untuk sirkuit yang keren. Terima kasih, sampai jumpa." Michael Rinaldi menyampaikan itu dalam video yang diunggah akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir seperti dilihat detik.com Sabtu 20 November. Erick Thohir mengatakan seluruh pembalap kagum dengan sirkuit Mandalika. Kata Erick Thohir, rangkaian gelaran World Superbike Mandalika dimulai hari ini. Pertamina Mandalika International Street Circuit, seluruh pembalap kagum dengan indahnya sirkuit. Pembalap Ducati asal Italia Michael Rinaldi 21 bahkan menyampaikan langsung apresiasinya kepada Presiden Jokowi. Who's excited? Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah juga mengunggah kebersamaan dengan salah seorang pembalap WSBK, Scott Redding. Ia bicara soal tato di tubuh Scott Redding. Zulkifli Mansyah menyampaikan hal itu lewat akun Instagramnya, Jumat 19 November. Ia membagikan foto bersama Scott Redding, rider asal Britania Raya. Scott tampak melepas bagian atas baju balapnya, terlihat sejumlah tato di tubuhnya. Tulis Zulkifli Mansyah, bersama Redding Power, pembalap dunia yang sangat menikmati sirkuit Mandalika ini. Zulkifli menuturkan Scott Redding memiliki tato yang penuh makna. Tato itu soal arti hidup. Dia berkata, "Di badannya ada tato penuh pesan dan makna. Semua kita pasti akan mati, tapi semua kita bisa memberi arti pada hidup." Wow. Sejumlah pembalap mengeluhkan hal yang sama pada hari pertama WSBK Mandalika Jumat 19 November, yakni kondisi trek sirkuit Mandalika yang sedikit kotor. Juara bertahan WSBK Jonathan Rea menganggap trek sirkuit Mandalika sedikit kotor, terutama di jalur offline. Kata Rea, trek bagus dan begitu juga layoutnya, tapi hanya sedikit kotor, terutama di jalur offline. FP2 merupakan kemajuan yang cukup besar dari FP1 dengan banyak karet sudah menempel di trek. Hal yang sama diungkapkan pembalap Aruba Ducati Scott Redding. Mantan pembalap MotoGP itu mengaku sangat puas dengan kondisi sirkuit Mandalika kecuali trek yang sedikit kotor. Dia berkata, "Saya puas dengan apa yang kami lakukan hari ini. Kesan pertama saya terhadap sirkuit benar-benar positif. Meski sedikit kotor pagi ini, tapi itu situasi normal untuk trek baru. Kami fokus pada kecepatan balapan dan pilihan ban tanpa fokus ke catatan waktu. Saya harus katakan sensasi di sini bagus." Pembalap BMW Motorrad WSBK Michael van der Mark juga mengatakan kondisi trek yang kotor adalah sesuatu yang normal untuk sebuah sirkuit baru. Pembalap berdarah Belanda Indonesia itu mengaku kagum Indonesia mampu membangun sirkuit Mandalika dalam waktu yang cukup singkat. Hasil FP1 WSBK Mandalika, Toprak tercepat Rea 11.
Pembalap Pata Yamaha Toprak Resgatlioglu menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama FP1 WSBK Mandalika 2021 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Jumat 19 November. Toprak mencatatkan waktu terbaik 1 menit 34,985 detik. Catatan itu membuat pebalap asal Turki tersebut unggul jauh atas pembalap lainnya di latihan bebas pertama. Toprak bahkan unggul hingga 1,544 detik atas pembalap Kawasaki Alex Lowes yang berada di posisi kedua. Selanjutnya ada Gareth Gerloff dari tim GRT Yamaha dan Scott Redding dari Aruba Ducati di posisi keempat. Isaac Vinales yang merupakan sepupu pembalap MotoGP, Maverick Vinales berada di posisi kelima, terpaut 2,094 detik dari Toprak. Selanjutnya, ada mantan pembalap MotoGP Alvaro Bautista dan Alex Bassani, rival terdekat Toprak dalam perebutan gelar juara dunia WSBK 2021. Jonathan Rea terpuruk di posisi 11 pada FP1 WSBK Mandalika. Pebalap Kawasaki itu terpaut hingga 2,401 detik dari Toprak. Rea saat ini tertinggal 30 poin dari Toprak di klasemen sementara WSBK 2021. Dengan 62 poin yang bisa direbut di akhir pekan ini, persaingan Toprak versus Rea di WSBK Mandalika dipastikan akan menarik. Sementara itu, pembalap BMW Motorrad berdarah Belanda Indonesia Michael van der Mark mengakhiri FP1 di posisi 8, depan Michael Rinaldi dari Ducati. Terdapat peluang bisnis yang menggiurkan setelah diresmikannya sirkuit Mandalika Lombok NTB. Hal ini dikarenakan tingginya animo masyarakat yang datang di sekitar sirkuit Mandalika. Seperti video yang diunggah oleh akun is_nrd Lombok. Dalam video tersebut terlihat banyak warga sekitar yang berkumpul di luar area sirkuit Mandalika untuk melihat arena balap motor tersebut. Tulis pemilik video TikTok tersebut pada Jumat 19 November, jiwa marketingku bergejolak melihat pemandangan seperti ini. Postingan tersebut telah mengundang 2,9 juta penonton dan disukai lebih dari 121.000 pengguna. Dengan video itu juga menuai banyak komentar. Sekedar informasi, WSBK Mandalika 2021 yang berlangsung di sirkuit Mandalika resmi dimulai pada Jumat 19 November 2021. Setiap tim peserta pun bersiap-siap sebelum sesi latihan bebas 1 dimulai. Sirkuit Mandalika akan menggelar balapan pertamanya pada akhir pekan ini. Rangkaian kegiatan WSBK Mandalika bakal diawali dengan latihan bebas 1. Rencananya, latihan bebas 1 akan berlangsung pada pukul 11 WITA selama 45 menit. Sebelumnya akan ada FP1 untuk kelas World Super Sport WSSP pada pukul 10 WITA. Dikutip dari website resmi MotoGP Jumat 19 November, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP di musim 2022. Menurut jadwal, GP Mandalika akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Hal ini tentunya akan menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah wisata dan membuka peluang bisnis yang sangat besar. Dan diperkirakan sekitar 100.000 wisatawan baik lokal ataupun internasional akan datang untuk ajang MotoGP di Lombok NTB. Tim-tim peserta kejuaraan dunia Superbike memuji layout dan kualitas sirkuit Mandalika secara umum setelah berlangsungnya sesi latihan bebas atau free practice di hari pertama, Jumat 19 November. Mereka juga memberikan masukan penting agar sirkuit ini makin kompetitif di tingkat dunia. Manajer tim Pata Yamaha Paul Denning menyebut Mandalika memberi tantangan unik yang tidak ditemui para pembalap di sirkuit-sirkuit lain. Kata Denning, layout tata letak sirkuit memang berbeda, jadi saya kira akan sangat sulit untuk menyalip di sini. Selalu ada tanjakan tepat setelah tikungan, khususnya di sektor terakhir di mana menyalip akan sulit. Secara umum, trek ini menyenangkan untuk dilahap. Ada sejumlah masalah dengan permukaan trek sedikit rusak setelah FP1. Tapi itu gejala normal dari trek baru menurut saya dan akan membaik dengan sendirinya nanti. Sementara itu, tim Honda sangat memuji kualitas dan keunikan sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4,3 km. Kata manajer HRC tim Leon Cameron, pendapat saya semua orang sangat-sangat terkesan dengan layout dan rancangan sirkuit ini. Betul-betul menakjubkan. Menurut saya permukaan treknya masih perlu dilapisi sedikit lagi dari yang kami pahami. Permukaannya masih sangat baru dan masih sangat hijau karena belum pernah dipakai balapan sebelum hari ini, setidaknya untuk kelas motor besar. Semua tentu memprediksi trek ini akan makin baik nantinya kalau sekarang di lintasan balap sudah ada grip yang memadai, tapi permukaan di luar lintasan masih sangat hijau dan nyaris tidak ada grip. Butuh waktu untuk menambah lapisan, tetapi sejauh ini semua orang sudah sangat senang, kata dia.